dari mantan Intel Tentara Nasional Indonesia. Dia cerita kalau Prof ini punya usaha pengetikan dan penjilitan di pasar pramuka. Wah. Tapi terlanjur sakit hati gitu. Kalau menurut saya sudahlah Mas, kasihan keluarga Mas. Agar keluarga Anda aman. Aman itu berarti ada pengancaman dong. Ya. Kalau kamu masih teruskan itu jasa palsu, ya itu lawannya aman apa? Oh, Jangan diperoleh banyak. Jokowi ini kepolisian untuk menutupi kejahatan beliau. Ya. Ini Raja Jawa, ya kalau kemudian pakai aji-aji yang nggak jelas, wajahnya jadi kayak gini nih. Oh mirip ya? Mirip tuh. Oke. Saya juga kenal juga dengan mantan dokter kepresidenan, ya gitu. Ya. Mengatakan itu stres juga bisa Mas gitu. Stres Oke. itu juga bisa timbul ruam-ruam gitu. Makin stres, Makin dahsyat. parah. Ya, supaya nggak stres ya tunjukkan aja ijazah. Jumpa lagi di Sentana Podcast, saya Michael Sinaga. Dan hari ini kita sudah kembali ke studio kita yang indah ini. Setelah 2 minggu berkelana di Solo dan di Jogja. Tapi nggak ketemu Jokowi ya, karena beliau sedang sakit. Katanya sakit kulit, tapi kita tidak tahu apa. Tetapi, yang lebih mengagetkan adalah ada sebuah surat yang ditujukan kepada tamu saya hari ini, Bapak Roy Suryo. Aduh, terima kasih. Surat elektronik. Surat Jadi, elektronik. kalau sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1, Ya. ya surat elektronik itu alat bukti hukum. Wih, alat bukti hukum. Iya, alat bukti. Dan untungnya karena peristiwanya sudah sekitar sebulan yang lalu, ya itu udah nggak bisa lagi dihapus sama yang bersangkutan. Oh, karena di WA nggak bisa dihapus lagi. Ya ya? udah, kalau mungkin masih seminggu yang lalu kita ngobrol ini, Ya. bisa dihapus. Bisa dihapus. Cari. Alhamdulillah waktu itu juga sempat saya screen capture, jadi screenshot ya, jadi masih Ya. ada bukti. Surat itu dikirim oleh seseorang yang memang saya kenal, seorang profesor. Ya, inisialnya P, belakangnya Raharjo. Oh, Jadi sama aja kan. dan dengar-dengar dia rektor Universitas Mustopo. Ya. Ya makin ketahuan loh, Pak. Iyalah, dia adalah mantan wakil menteri desa. Makin ketahuan lagi. Berarti Pak Paiman. Makin Dan dulu sempat jadi deputi di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oke. Tempat saya. Jadi bukan sekonyong-konyong atau mak berdundu. Gitu. Jadi memang Pak Roy sudah kenal dari dulu ya dengan Sudah. Prof Paiman ini. Sudah. Jadi Tapi kapan dia dapat gelar profnya itu? nah, ini yang perlu diusut nantinya. Ya. Oh ya, nanti kita cek. Jangan-jangan dapatnya dari UPP juga. Universitas Pasar Pramuka juga. Karena Ya, tapi artinya gini, dulu saya kenal dia itu memang semenjak ada acara waktu itu di Kementerian Pemuda dan Olahraga di Kemenpora, ya. Dia selaku deputi dari menteri kalau nggak salah zamannya Pak ZA, Zainuddin Amali. Oke. Ya, dia menjadi deputi, terus dia mengenalkan baik, dia sudah profesor, bahkan dia sempat menawarkan ke saya, Pak Roy kalau nanti waktu itu saya belum lulus dokter. Ya, gitu. Oh, iya. Jadi jelas kan gitu. Jadi dokter tuh nggak sembarangan, harus pakai ujian, harus pakai lulus. Lulusnya lama lagi. Lulusnya lama, nggak tiba-tiba dapat apa itu Iya. pun kita harus ujian tertutup, ujian terbuka juga, Iya. jadi panjang lah. Nah, singkat kata, waktu itu dia cerita kalau memang sebagai rektor di Universitas Mustopo tadi. Mustopo. Ya. Terus cerita. Nah, Universitas Senayan City saya. iya itu tempatnya di situ kan. Persis di belakang, iya. Dia kata, kayaknya asik-asik loh. Kalau itu Pak Janes yang tahu. Nah, singkat kata gini Mas, tahu-tahu saya dengar kabar beliau itu, alhamdulillah ya, saya mengucapkan selamat waktu itu ketika dilantik menjadi wakil menteri desa. Oke. Ya gitu, menggantikan sosok yang namanya Judi Ari. Oh, Judi Ari. Ya, Judi Ari kan dulu wakil menteri Yang desa. kasusnya sekarang kayaknya agak menghilang. Enggak, nanti ditimbulkan lagi lah. Oh, ditimbulkan lagi. Jangan menghilang lah. Gitu. Jangan sampai menghilang ya. Iya, jadi harus timbul. Jangan Iya. tenggelam. Oh, yang Budi Ari yang judul itu. Ya. Yang Disebut lagi. Ya memang sudah benar kok, jelas kok keterangan Betul. saksi-saksi terdakwa. Sudah di sampai fakta pengadilan. persidangan. Iya, Sudah harus jelas masuk. disebut. Padahal saya belum perkenalkan nih Pak Janes ini. Oh, nggak usah tapi sepertinya selama saya jalan-jalan di Jogja, di Solo, di Terkenal mana, ya? nggak perlu diperkenalkan lagi. Itu Pak Janes ya? Teh? Iya. Pak Janes Yahaan, pakar pasar pramuka nih. Ya kita kan menamai investigasi ya, kita Ya. wartawan Iya. kan Ya. nggak mau berbentuk narasi, nggak mau Nah. kita. Oke. Jadi clear. Jadi Pak Janes, sekarang kita luruskan satu dulu Pak. Heeh. Ini soal pasar pramuka ya. 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 Yang dibilang Bang Bitor Suryadi, katanya Andi Wijayanto tahu. Ternyata nggak terlalu tahu juga ya waktu kita ke sono ya. Waktu ketemu Pak Andi ya. Iya, iya. Nah, sekarang saya tanya, benar nggak pasar pramuka itu sudah ludes, habis terbakar? Karena netizen, apalagi yang di luar Jakarta,
menganggap begitu, Pak. Benar nggak? Itu kan perkataannya Pak Betor ya. Betor Ya. itu sebetulnya enggak. Memang pernah kebakaran, tapi masih kan rolling door itu. Oke. Rolling door itu nggak semuanya kena. Oke. Oke, kita akan ke situ nanti investigasi biar masyarakat tahu yang mana sih pasar Pramuka. Ada yang bilang pasar burung, ada yang bilang pasar Jaya Pramuka, bukan. Oke. Itu memang udah sejak lama di situ kok tempat-tempatnya untuk pembuatan Ya. surat kawin aja ya di situ ada. Surat kawin Surat palsu, nikah. surat nikah. Nikah. Kawin mah gampang di kampung. Itu tahu nggak nikah. bedanya nikah sama kawin? Kawin. Beda lah. Kalau nikah itu pakai surat. Iya, kalau kawin pakai check in. Nggak pakai S, pakai urat. Oh, check in. Kembali Oke, lanjut. Jadi ini bukan hoax ya. Ya. Ini bukti bahwa saya pernah terima dari Prof P tadi. Itu coba digeser dulu notification-nya, Pak. Apa? Nah, itu. Oh iya ini. Dari Nah. Prof Paiman. coba diklik itunya, Pak. Profile picture-nya. Hah? Ya, Nggak salah. nggak Pokoknya usah ya. nanti. Udah ketahuan kok. Udah ketahuan. Tuh, Nah, gitu. Jadi selamat ini pagi Mas Roy Suryo. ya tanggal 6 Mei. 6 Mei. Semoga sehat selalu dan bla 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 bla. bla 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 Mungkin gitu. yang paling terakhir yang menarik, Pak. Oh, nanti aja ya. Nanti aja. Jadi biar penasaran gitu Biar ya. penasaran. Gitu. Bahkan dia Saya mengatakan udah intip ada pengancaman tuh. ada. Wah. Saya selaku rektor berkali-kali diminta klarifikasi KPU Bawaslu tentang ijazah alumni bla 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 bla. Ya gitu. Oke. Nah, jadi dia dan yang menarik adalah dia mengatakan bahwa beliau sama sekali tidak tapi terlanjur sakit hati gitu. Kalau menurut saya sudahlah Mas, kasihan keluarga Mas. Keluarganya. Iya, keluarga Mas, saya. keluarga Pak Roy Suryo yang kasihan. Iya, ya dikasihani. Kan Maksudnya gila. gimana sih? Maksudnya kalau apa tuh dikasihani keluarga Mas? Nah, itu kan berarti ada sesuatu. Makanya kan teman-teman nyebut Kalau intimidasi. nanya-nanya. Oh, berarti masalah ijazah palsu juga. Iya. Iya. Kalau nanya-nanya ijazah Pak Jokowi, kasihan keluarganya Heeh. Pak Roy gitu loh. Emangnya keluarga Pak Roy terlibat ijazah palsu? Enggak. Kok Justru masih itu kan berarti kalau ada sesuatu yang terjadi, justru orang ini bisa bertanggung jawab kan? Wah. Dia kan ngerti gitu lah. Nah, tapi gini, intinya adalah Berarti dia tahu ya siapa yang ingin mencelakakan dan atau menurut ya, analisis mengancam lah iya, kira-kira dan gitu. menurut analisis beberapa teman-teman, orang nggak pernah kontak. Saya kirimin WA selamat nggak jawab waktu itu, ya. Waktu Tiba-tiba, Selamat jadi wakil Selamat menteri. Tahu-tahu ngirimin saya panjang banget. Itu panjang banget nih karakternya kalau dihitung ya gitu. Mungkin jadi satu skripsi. Skripsi nggak ada lembar pengesahannya ini. Oh, iya. Sama kayak punyanya si ada dia. lembaran perintah. Nah itu. Nah clearnya ada. Saya abaikan. Jadi nggak pernah saya reply apa-apa. Tahu-tahu kemarin 2 hari yang lalu ketika kita ngobrol ini 2 hari sebelumnya hari Sabtu malam saya terima WA dari salah seorang tokoh ya itu saya tahu persis kalau ini bukan Intel Melayu tapi Intel beneran ya gitu dari mantan Intel Tentara Nasional Indonesia yang sangat merah putih ya gitu. Ya. Dan saya tidak apa-apa sebutkan namanya karena beliau sendiri sudah menuliskan namanya dalam artikel yang ditulis. Ya. Pak Sri Raharja Chandra. Oh, Gitu, Bapak clear. Sri Raharja Chandra. Ya, gitu. Dulu bertugas lama di TNI, tapi waktu itu ada di Aceh. Ya, gitu. Clear. Jadi, Wah, Aceh dia itu- kirim analisis soal Prof ini. Prof P ini. Ya. Ya, gitu. Dia kirim analisis termasuk apa? Waktu itu dia cerita soal sejarahnya dia. Terus yang menarik, Mas. Dia cerita kalau Prof ini punya usaha pengetikan dan penjilitan di Pasar Pramuka. Wah. Yang saya pernah dengar Pak, Prof ini dulu tukang sapu. Nah iya, itu yang menulis bukan media abal-abal loh ya. Kumparan menulis. Kumparan. Bisnis.com nulis ya, Berita 24 itu nulis. Ya. Jadi memang ya tapi saya nggak perlu mengulas bagaimana dia Ya, mengalami nggak usah mobilitas itu vertikal ya. Ya. Gitu. Dan yang menarik gini Pak, ini sedikit supaya tukang sapunya ya. Ada juga seseorang narasumber kita kemarin di Solo ya, yang menyatakan bahwa banyak komisaris-komisaris BUMN Ya. yang berasal dari SMA 6 Surakarta. Ini termasuk komisaris juga dia ini. Oh, Prof. komisaris ini. juga ya? Komisaris, kemudian relawan. Ya, Ya, nama relawannya Ya. sebut nggak? sebut aja Pak Janes coba. Relawan Jokowi. Iya. Sedulur Jokowi, Sedulur udahlah gua Jokowi. kasih tahu aja. Iya, iya. Nah, jadi dia bagian dari itu, makanya dia bisa mendapatkan privilege yang sangat bagus kan. Ya, Tiba-tiba bisa jadi wamen, ya. terus jadi komisaris, Betul. terus rektor gitu ya gitu. Nah, yang menarik lagi Pak, yang tadi saya bilang itu yang Solo, Ya, teman-teman Pak Jokowi di Solo, Ah, ah. teman-teman sekolahnya Ya.
banyak yang katanya awalnya tukang rongsok. Lalu awalnya apa? Satpam ya. Kalau saya nggak salah ya, ini coba diklarifikasi lagi nanti. Tiba-tiba jadi komisaris. Naik. Nah itu. Ya, komisaris PT Pupuk, PT apa saya lupa ya. Nah itu boleh diklarifikasi oleh orang-orangnya langsung deh. Ya saya mau seperti ini. Kalau dari dulu saya tahu jasa palsu, saya kan bilang sama Jokowi, Jok. Udah, diam. Kamu komisaris lah. Pasti gitu. Oh gitu ceritanya ya? Orang yang mengetahui itu pasti. Jadi begini ya, saya boleh cerita sedikit ya untuk saya nih. Kita Sentana kan sudah investigasi ke tempatnya KKN-nya. Udah langsung lah, on the spot. On the spot, langsung ke tempat SMK. 1 minggu kita di situ. Emang ada tempat SMK? Ada lokasinya SMK. Ada Pak. Ada pabriknya ada. Saya tanya satpam ya, Pak, ini SMK, iya betul, masih memproduksi nggak? Masih. Terus ini mana? Mobilnya mana? Nggak ada. Kok bilang masih? Kan kata saya kalau yang nanya bilang aja masih. Itu enggak. Itu mobil kalau kata siapa Dokter Taufik, platnya khusus, platnya G4 FG angka 4 G angka G dan 3 ya 4 8 1 maksudnya itu. Jadi kita G481B ya investigasi kemana-mana, udah makin ketahuan lah KKN yang nggak ada. Pernyataan Pak Usman bahwa tempat kelahirannya si Jokowi itu adalah di Boyolali. Penduduk situ mayoritas PKI. Jelas kok, kita ada rekaman-rekamannya. Jelas kita ngomong-ngomong. Memang benar kata di Bang Menteri itu keturunan PKI dan sejarahnya saya tahu. Satu umur saya dengan Jokowi. Kalau tambah tahun 61, kalau mau masuk SD negeri, SMP negeri tidak boleh. Karena keturunan PKI, namanya dulu Gaspol itu ada dulu. Ada tuh tapol itu. Gaspol. Tapol. Kalau Gaspol 02 pakai gas. Ini taspol ditampol lagi. Jadi begini, saya bilang sudah mulai ketahuan semua udah hampir. Jadi apapun namanya maaf, bukan kata maaf. Sekarang status Jokowi itu bukan Jokowi itu memang penjahat. Ayo. Lapor saya. Waduh. Saya udah ketahuan. Tambah lagi yang di Statusnya udah naik ya. Tambah lagi yang di Pramuka. Pak Prabowo, Pak Presiden, Anda juga sudah tertipu. Waduh, pada saat tahun 2019 Anda bersaing, kalah Anda padahal lawan Anda adalah jasa palsu. Oke. Enggak, tunggu dulu. Ini masih sedikit lagi. Dikit lagi, oke lanjut. Jadi saya minta ke Pak Prabowo, bentuklah Satgas. Jangan lagi percaya Kapolri, karena Kapolri juga terlibat juga di sini. Waktu di Solo Kapolri bisa terlibat loh. Kenapa terlibat? Kenapa sampai Bareskrim ikut bilang identik dengan asli? Ternyata yang palsu. Tahun 83 KKN, ternyata 85 kata dia. Itu semua kebohongan semua. Jadi jangan diperalat Jokowi ini kepolisian untuk menutupi kejahatan beliau. Banyak. Jadi Pak Prabowo kalau bisa biar selesai ini masalah, angkat Pak Kunto Wapres itu, anaknya Wapres Trisno itu jadi Satgas khusus untuk melaksanakan. Boleh ya Pak? Namanya Pramuka Gate. Pramuka Gate. Banyak semuanya kan. Udah seperti berjamaah semua. Saya sebagai pramuka asli agak tersinggung sebenarnya ya. Nama pramuka itu dikotori dengan ini. Ya kan? Gitu. Itu mah jalan pramukanya. Iya. Tapi kan orang yang nggak tahu karena kan sudah sering juga sekarang artikel kalau di bahasa Inggris kan scout. Gitu. Scout kan pramukanya berarti kan. Pramuka Gate. Tapi menarik kata-kata Pak Janus tadi. Saya curiga. Kemarin mungkin ketika Pak Janus, Mas Mike, sama Dr. Rismond ya. Iya, Dr. Rismond. Kalau nggak salah ada juga Dr. Taufik yang ikut keliling-keliling. Di keliling-keliling di pabrik yang katanya pabrik SMK itu. Memang pabrik kok, tapi mungkin waktu itu nggak sempat mampir ke satu tempat yang ada telaga gitu ya. Yang itu kalau mandi di situ ya, itu bisa lihat yang goib. Iya. Musyrik lagi. Itu enggak. Katanya kan sekarang berkembang di telaga itu ada kura-kura, ada bulusnya, namanya bulus jimbung. Gila. Nah, jangan-jangan orang yang kita sebut itu memang ini saya hanya mendengar suara-suara adalah itu konon pakai aji-aji itu bulus jimbung. Tapi kalau pakai aji-aji bulus jimbung itu kulitnya nanti bercak-bercak. Wah, ini nggak apa-apa, kita terima saja kan. Artinya kan ada cerita di masyarakat seperti itu. Dan bentuknya jadi kayak gini. Waduh. Nah, ini Raja Jawa, ya
Kalau kemudian pakai aji-aji yang nggak jelas, wajahnya jadi kayak gini nih. Ngeri kali. Memang benar. Sampai ada tengkoraknya gitu. Iya, tuh. Jadi Haus ini kekuasaan. Haus kekuasaan. Ini bukan Raja Jawa sebenarnya ya, gitu. Kalau Ngarso Dalem, Sri Sunan tuh Raja Itu, Jawa ada, asli. ada. Raja Ini Jawa yang asli. mengaku-ngaku atau yang disebut Tapi Pak, ngomong-ngomong Raja Jawa, kemarin banyak yang komen tuh di Sentana. Nah, Ya kan? Ada yang komen di Sentana katanya minta Sri Sultan supaya mendesak Bersuara. UGM. ya. Mendesak UGM kalau tidak mau tunjukkan ijazah Jokowi, kembalikan saja tanahnya katanya. Ya. Apa benar? Jangan, Kenapa salah. sih, Pak? Salah itu. Gimana mau dipertunjukkan? Itu kan orang nggak komen. ada? Oh iya, Iya. tapi bilang aja nggak ada mau tunjukkan apa. Nah, iya. Mengaku aja UGM bahwa Tapi- ijazah Jokowi tidak ada itu. Iya, Mas. tapi Oke. itu sebenarnya tidak bisa ditutup ya suara masyarakat. Ya. Kita betul. tahu pasti bahwa memang benar tanah tempat sekarang Universitas Gadjah Mada berada Ya. itu adalah memang tanah Sultan, ya gitu, Sultan Oke. Ground. Dan itu adalah memang dulu ketika Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dulu memberikan ayahnya AB10 ini ya, itu Ya. memberikan tanah keraton. Karena dulu kalau lihat sejarahnya tanggal 19 Desember 1949 UGM itu kan memang pada saat pertama kali menyelenggarakan kuliah itu malah ada di Keraton Kasultanan Ngayogyakarta. Ya. Ada di Pagelaran dulu keraton diselenggarakan, juga ada di beberapa bangunan-bangunan di seputaran keraton. Jadi ya kita lihat saja nanti ya, kita amini saja desakan dari masyarakat atau kalau perlu Ngarso Dalem yang ini kalau ini lulusan asli UGM. Beliau Fakultas Hukum dulu di UGM. Oh, iya. Ya, ini clear betul. Kalau Ngarso Dalem ini lulusan Fakultas Hukum itu mungkin akan bersikap. Karena ada juga kayak Prof Ikrar Nusa Bakti ya, yang pernah juga podcast di sini, itu kan juga menyarankan kan tunggu titah dari Ngarso Dalem dalam kasus ijazah ini. Wah. Saya kira itu juga clear. Karena juga Gitu ya. jelas banget gitu loh. Nah, kalau soal Prof Paiman ini, Ya, kembali ke situ. ya, Prof Pai. Pak Roy kan sudah diteror seperti itu kan. Iya, kalimat terakhirnya kan nanti ya, keluarga ini kan gila, Anda ya. tidak bisa hidup dengan Ini- damai katanya. Jadi saran saya, ini kan gila. Nih. hidup dalam damai. Minta maaf saja, Mas. Loh, kok saya suruh minta maaf? Mohon maaf nih saran dari sahabat agar kedepannya Mas dan keluarga hidup damai. Terima kasih. Wassalam. Sebutkan dia namanya. Prof. Dia nyebut namanya kok. Ya kan? Lengkap semua. Lengkap. Profesor. Jam 7:41 tanggal 6 Mei yang lalu. Ya, ini Menurut clear. Pak Janes ini termasuk ancaman yang bisa dipidana nggak? Pidana jelas. Undang-undang IT-nya jelas. Anda Ya. cuma menghentikan agar keluarga Anda aman. Heeh. Aman itu berarti ada pengancaman dong. Ya, Kalau kamu masih teruskan itu jasa palsu, ya itu lawannya aman apa? Ya. tidak, tidak. Aman. Ya itu kasusnya. Nanti kamu saya apa-apain loh gitu kan kira-kira kan? Itu beda. tapi banyak. Saya apa-apain bisa aja dicubit. Ini kan langsung dikatakan. Ya. Mas Mike, Pak Janes, banyak banget ya saran-saran dari netizen yang juga supaya saya mempidanakan Prof P ini. Ya. Tapi saya orang yang tidak suka mempidanakan orang, catat itu. Ya gitu. Bahkan dulu kan pernah ada kejadian, ya, ada yang kemudian dulu ada ceboker lah gitu, YouTuber, Ya. anak-anak gitu ya, itu yang dari Universitas Pakuan lulusan komunikasi yang ketika kasus Fufafa dia bilang Fufafa itu Roy Suryo gitu. Oh. Bahkan dia bilang masuk penjara tuh 9 bulan terus dikasih mamam tuh gitu. Saya waktu itu sebenarnya banyak banget yang dorong supaya mempidanakan dia. Saya senyumin aja. Ya. Dan akhirnya anaknya nangis-nangis Bombay sendiri. Padahal saya nggak Oke. pernah nyentuh anak itu sama sekali. Jadi Kontak ada juga. kemungkinan juga nanti para termul yang komen di Sentana itu nangis-nangis juga ya. Oh iya, dan Setelah ini selesai. biarkan saja. Kita percaya, Mas. Tangan Tuhan, Ya. Allah Subhanahu wa taala itu yang saya jauh percaya lebih. banget. Dan itulah makanya seperti wajah Raja dari Jawa yang zolim ini ya. Yang zolim Tahu ini. wajah siapa ini, nggak Iya, tahu. nggak tahu nih wajah siapa, kita nggak ngerti ya. Oh, wah siapa nih? Ini mirip tuh. Ada miripnya loh. Oh, iya, Tenang jadi bro. aja. Mirip siapa? Apa ya ada cari ya. Nih, tuh, mirip gak tuh? Tuh, mirip kan tuh? Oh mirip ya? Mirip tuh. Oke, coba Ada tempelin nih. sebelahan. Tuh, mirip. Oke. Ya, jadi arti Ya, tapi dan kita doakan cepat sembuh lah. ya, jadi Iya. bukan foto rekayasa ya. Karena ini Bukan yang rekayasa, ada asli. detik.com. Ada ini ikut Ya dari detik.com, Dari dari mana-mana. Tribun, dari mana-mana sudah banyak lah itu. Iya. Ya moga-moga Sudah cepat viral. sembuh.
ya, kemudian bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Gitu lah ya, supaya sembuhnya di situ. Gitu. Iya, dia bertanggung jawab atas perbuatannya, betul. Supaya hadir ke Pengadilan Negeri Surakarta ya, menemani Pak Luhut juga katanya mau bersaksi. Iya. Tapi ada orang bilang itu katanya ajab. Maksudnya apa sih ajab? Azab lagi. Azab. Ya, kan ada juga, saya juga nulis itu. Kan ada juga yang menghubungkan, jangan-jangan beliau kena azab, ya jangan-jangan. Atau kena kayak penyakit yang pernah diderita oleh Mustafa Kemal Atatürk, ya, yang dari Turki, yang pemimpin Turki. Yang pernah kemudian memang sempat dalam ceritanya dianggap menghina agama karena pernah mengubah azan dengan bahasa lokal, kemudian ada ayat-ayat dengan lokal, ya. Kita nggak tahu lah ada yang rencana, tapi semoga saja kalau saya sih berpraduga baik saja. Ya moga-moga cepat sembuh. Tapi yang jelas aneh kalau kata ADC-nya kemarin itu kan karena alergi. Ya, saya bukan dokter. Ya, kalau kayak dokter Tifa kan memang dokter. Ya. Tapi setidaknya saya punya MKes juga. Asli juga loh ini, magister kesehatan. Magister kesehatan. Ayah saya dulu almarhum adalah dokter. Kalau ini namanya alergi, itu seminggu selesai. Betul. Saya juga kadang punya alergi seafood. Iya, pakai di sinilah kadang-kadang. Ya, atau obat dalam atau pakai obat bedak itu juga selesai. selesai. Gitu. Cuman kan ini kan lama banget gitu loh. Iya. Masa yang disalahin udah dipatikan katanya. Nah, Padahal iya. saya ingat kan dia cium pipi kanan Kasmujo. Oh. Kasmujonya nggak kenapa-napa tuh kemarin. Ya maksudnya dari orang baik ke orang yang nggak benar. Oh. Iya, saya juga kasihan kepada Pak Ignatius Jonan, kepada Pak Natalius Pigai, Menteri Hukum, Menteri HAM. Menteri HAM sekarang. Menteri HAM sekarang. Mereka kan baru pulang dari Vatikan juga. Berarti kan jangan-jangan mereka satu pesawat, apa, jangan ketularan gitu loh. Pak Jonan sakit nggak? Kayaknya sih enggak. Kan? Pak Pigai sakit nggak? Kayaknya enggak, Pak. Ya udah dari situ memang yang namanya alergi itu memang sangat personal. Ya, mungkin nggak menular ya. Bisa juga pada orang lain mungkin nggak kena, dia kena. Ya, dan juga yang namanya pengaruh penyakit tuh, kalau orang Anda bilang ya ini, saya juga kenal juga dengan mantan dokter kepresidenan, ya gitu. Mengatakan itu stres juga bisa mas gitu. Stres itu juga bisa timbul ruam-ruam, makin stres, makin dahsyat. Ya, supaya nggak stres ya tunjukkan aja ijazah. Jangan-jangan kalau ditunjukin ijazah makin stres lagi. Nah, tapi kan juga sebenarnya kalau dalam cerita mas, keluar lagi langit kelap-kelap. Ini kan makin kelap-kelap gitu kan. Kenapa makin kelap-kelap? Dulu kan kita tahu dia ketika masih menjadi Petruk jadi ratu. Nah, ketika masih menjadi ratu, itu kan gagah banget dia ini ketika masih jadi ratu. Truk keluar dong. Itu kan gagah banget dulu, ya kan? Ketika dengan Betara Guru, dia kan bisa bilang, kamu pembimbing skripsiku. Tapi sekarang, ketika dia sudah tidak lagi jadi ratu, nah penampilan dia kayak gini nih sekarang. Penampilan dia. Sudah kokean pola. Udah kokean pola tuh banyak tingkah dia. Wayangnya juga beda. Waduh. Ini wayang udah hitam. Kemudian juga, ini namanya wayang yang kokean pola. Waduh udah, ini kokean pola ini wayang. Nah, yang bagus adalah kemudian Betara Kasmujo. Betara Guru langsung, aku bukan dosen pembimbing skripsimu, juga bukan dosen pembimbing akademikmu. Dan kemarin saya tanyakan juga pula penyakitnya. Nah, hitam semua badannya sudah. Iya kan, hitam semua. Dan kemarin saya tanyakan juga Pak ke istrinya Pak Kasmujo, waktu itu Bapak masih BSC kan? Lah iya. Karena kan ada di buku panduan kemarin itu Pak, masih BSC kan? Jadi Pak Kasmujo itu sekarang kan juga, ini banyak nih, di luar sana kan banyak orang-orang jahat ini Mas. Wah ini, ternak-ternak ini. Ternak-ternak ini keluar lagi. Wah, pada bikin podcast ternak-ternak ini. Wah, gitu. Iya. Dan kalau digambarkan, ini masih bagus saya kira ya gambarannya. Ternak-ternak tuh gambarannya kayak gini. Monyet dong, monyet. Nah. Lah ini makin jangan menghina dong Pak, masa ternak monyet? Monyet juga bisa ternakan kok. Makin Monyet juga bisa diternak ya? Makin banyak nih. Ini wah ini setan-setan itu ya. Itu pada komisaris semua. Komisaris semua. Pada masuk grup yang namanya komisaris semua, namanya Ceboker Nusantara. Iya. Nah, gitu. Ada yang perutnya kayak gini. Kemudian ada aku datang dari Pramuka nih. Nah, ada yang bentuknya kayak gini nih. Waduh. Betina ini. Betina. Ini yang ngaku-ngaku anak jenderal.
Wah. Yang bikin hoax. Iya, Ini John, ini bikin hoax. Iya. Karena Iya. dia sebut-sebut yang namanya Pak Bitor Suryadi, katanya sudah meninggal. Malah dia Bitor Suryadi meninggal. Loh, masa Pak Bitor Suryadi masa sudah meninggal? Wah, hebat dia ya. Iya. Berarti Bitor Suryadi itu sakti. Iya. Setelah meninggal bisa Karena- podcast. Dan dia jelek-jelekin sahabat kita. Berarti si Bitor itu bagus dari kubur dong. Nah, iya kata ini. Kata itu. Kata anak jenderal Iya. ini gitu ya. Yang bentuknya jenderal. kayak gini nih. Ini. Jadi katanya Pak Bitor itu bangun dari kubur. Wah, gila. Padahal ternyata bodoh dia, dungu dia. Waduh. Yang ya. namanya Bambang Suryadi itu memang ada orang lain. Namanya Oh, iya. Basur. Memang Makanya- sudah meninggal ya Sudah kalau itu meninggal, ya? tapi Iya. bukan Bitor Suryadi. Jadi gara-gara dia mau ngikut-ngikut si Fufafa Dungu itu, ya, yang pakai AI, namanya artificial intelligence itu Betul. bisa salah gitu. Jadi inilah, nah ini para ceboker yang cari AdSense. ya, yang kadang-kadang juga komentar di Sentara tuh, Iya. gara-gara 400 perak. Iya. Ini kan minta 400 perak ini. Iya, Ini. Jadi banyak banget ini sekarang ya ceboker, anggota ceboker Nusantara itu yang logonya gambarnya emprit itu ya. Iya, maunya Garuda tapi gambarnya emprit. Jadi Sekarang emprit. ini nyerang. Jadi netizen juga harus ngerti ya. Ini ada, kalau ini ada gerombolan, ada gerakan. Kalau disebut sebagai Oke. orkestrasi, ini orkestrasi. Nah, jadi sekali lagi semua itu harus kembali kepada awalnya. Nah, jadi kita harus bijak betul kalau mau menggunakan AI. Iya. Ya. Pakailah AI dengan benar. Betul. Jangan ikut-ikut yang sok mau pakai AI kayak Fufafa. Cuma Tapi bukan nggak ngerti apa-apa. Fura-fura nggak ngerti apa-apa. Bumi guncang ganjing, langit kelap-kelap, makin gelap. Makin gelap, Kalau makin Bapak gelap. Presiden tidak segera menindak justru orang-orang ini. Inilah penyebar hoax ya, Iya. kelompok ceboker Nusantara. Tancap kayak. Iya. Wah, kacau ini. Luar biasa ya. Ternyata memang masih banyak orang-orang yang belum terbongkar ya. Banyak banget. Prof. Banyak. Paiman ini juga salah satu saksi kunci ternyata. Ya. Kalau bukan pelaku, saya nggak berani nyebut pelaku ya. Ya, jangan. Minimal saksi lah. Saksi lah. Katanya dia punya usaha Kios. percetakan dan fotokopi di Pasar Ya, Pramuka. di Pasar Pramuka. Terus Pasar Pramuka katanya sudah quote and quote terbakar, ya kan? Ya. Memang terbakar tapi nggak semua. Nah, makanya ini menarik nih. Ya, Kalau yang sebelah bisa- mana yang terbakar kan Nah, kita harus depan-depan atau perjelas. pada tahun 2015 yang lalu katanya ada 2 orang yang diamankan dari Pasar Pramuka Ya. terkait dengan ijazah palsu Iya, ini. betul. Oke. Apakah ijazahnya terkait punyanya si orang ini? Itu. Nah, Ya. ini, atau yang lain kita juga nggak ngerti. Nah, saya juga Oke. akan investigasi kan. Begini saya Iya. kasus ini kan terbongkar lagi. Mm-mm. Tapi saya periksa kedua orang ini nggak sampai ke pengadilan. Loh, Nggak ada sih yang ditangkap mana? Yang ditangkap makanya saya mau tanya nanti Pak Endro Pandowo itu teman saya waktu dia Kasat Reskrim di Bekasi. Oke. Kasat Reskrim Pak Endro Pandowo. Nah, yang terus dia jadi sekarang Kapolres Jakarta Pusat, ya. Jakarta Pusat pada saat itu dan sekarang Anda Bapak temanku Endro Pandowo, Anda sekarang menjadi Kapolda Bangka Belitung. Oke. Oke. Kalau bisa kita berbicara dulu berdua apa bagaimana kasus yang 2 orang itu apakah terlibat Ya. dengan ijazah Jokowi? Dan kalau Itu. boleh saya sarankan, kalau dalam dunia pewayangan, sesuaikan dengan namanya. Yang namanya Pandowo itu bagus. Oke. Baik. Pandowo. Pandawa. Ya, bukan Kurawa. Bukan. Iya bisa ya, Lah, ya. kalau Pandowo itu Pandawa maksudnya- itu kan satrianya. Satria, ya. Baiknya. Ya, saya lihat orangnya baik kok saya. Oh, dia baik, Pak? Saya kenal banget sama dia. Iya, soalnya Dia- saya nggak kenal, saya dia, nanya dia, loh. dia Iya. betulnya kok tegas, cuman kadang-kadang kan ada perintah dari atas. Itu iya. doang. Dia kan Kapolres di situ Kalau saya nggak salah angkatannya 91 ya, sama dengan Kapolri. Iya. Oh, sama lagi ya? Sama. Sama dengan yang kemarin ngumumin di Mabes Polri itu. Juhandani. Ya, satu angkatan itu. Kalau itu pasti asli karena mereka satu bangku kan gitu. Itu bisa jadi tersangka semua. Aduh, Kalau terbukti sangka langsung- lagi. Terbukti langsung ini. Makanya saya bilang kalau memang Kapolrinya masih sekarang ini tidak akan bisa nggak bisa Ini- dibongkar. Tapi kalau Pak Prabowo tolong minta sampai begini, tolong dibuatkan satgas. Bila perlu ya dipimpin ABRI nggak apa-apa. Ya. Nggak masalah itu Pak Kunto anaknya Pak Wapres itu. Laboratorium pasti apapun disikat sama dia. juga Yakin saya. laboratorium yang netral. Ini kan janji dari Kapolri kan, Iya. sesuai dengan katanya mau
eksternal mengeluarkan. Ya kan ada Puspom yang punya laboratorium juga. Betul. Tapi kan juga. Maksudnya eksternalnya itu Kompolnas, Pak. Walah. Ya. Kalau Kompolnas males ya. Ya, nggak jelas bukan ya. malas. Kita tidak, tapi ya kalau saja mungkin nanti ada dari atas ya gitu. Atasnya banget ya. Dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala itu bisa memberikan hidayah kepada orang-orang ini. Ya kita berharap Kompolnas juga akan menjadi yang baik kan gitu. Ya nggak apa-apa. Moga-moga baik, moga-moga semua terbongkar dan tidak ada lagi yang ditutup karena ini benar-benar sebuah kejadian yang sangat memalukan. Luar biasa yang namanya ijazah palsu ini. Dan keterlibatan orang-orang seperti Widodo, Anggit, David, Anggit Nugroho namanya. Anggit Nugroho, ya kan? David yang sekarang berkantor di kantor Mas Gibran, kantor staf Wapres. Oke. David ini, yaitu dia abangnya Bupati Boyolali. Yang kemarin kita datangi ya Pak ya Boyolali ya, ada mukanya di situ sih. Pak Agus itu bupati betul. Itu ya. Nah. Ya, kalaupun Denis tadi juga belum ngaku, ya gitu. Denny Iskandar katanya kan di Surabaya, meskipun belum ngaku. Ya. Atau ya nggak tahu lah kita. Semoga kalau memang terlibat ya ngaku lah sesegera mungkin. Karena masyarakat juga sudah gerah ini ngelihat nama-nama ini yang dibongkar oleh Bang Betor dan Prof Paiman. Nah betul. Jadi segeralah mengaku daripada nanti Badan Intelijen Netizen bekerja lagi dan membongkar lagi. Yang kan jelas gitu. mau mengaku atau tidak dari pasar pramuka, saya tetap yakin 100% ya gitu, 99,9 lah gitu, bahwa ijazah yang ditampilkan itu, yang milik nomor 1120 itu, yang tertulis Joko Widodo, tidak identik dengan ijazah pembanding 1115 ya, miliknya Frono Jiwo yang komisaris juga. 1116 milik almarhum Hari Mulyono dan 1117 miliknya Sri Murti Ningsih. Itu clear betul. Dan kalau mau jujur, gelar semuanya ijazah-ijazah yang katanya dari teman-temannya itu. Ya, ayo kita bandingin semuanya. Capek amat sih kalau udah pramuka ini ditangkap dia. Capek banget itu. Mutar-mutar akrobatik hukum. Itu ada bilang gimmick. Apa gimmick? Pengacaranya Joko bilang gimmick ya katanya si Betor itu. Gila kali orangnya itu. Oh, dibilang gimmick udah ya. Jelas ini. Kemarin dibilang chaos. Iya, chaos. Ada yang maling mengaku. Nah. Kecuali betul-betul ini saya bilang Kapolri kan udah pasti dekat sama Jokowi waktu Kapolres Jakarta, Kapolres Solo sama. Dia gubernur, Kapolda bersama terus kita udah lihat ini semua itu berjamaah ini. Satu-satunya kalau DPR tidak mau bicara ini, nggak mau ngomong, aneh nih bener masyarakat. Menyesal banget orang milih-milih di pampang-pampang waktu kampanye anggota DPR akan mesejahterakan rakyat. Ternyata udah rakyat teriak-teriak begini, udah ada bukti-bukti pramuka. Panggil itu langsung Kapolri. Panggil aja. Panggil Kapolri ya. Panggil Kapolri. Nonaktifkan bilang Pak Prabowo, nonaktifkan sementara. Saya tahu ada gelar-gelar bulan 10 katanya mau diganti Kapolri nanti. Katanya mau diganti. Tolong Pak Prabowo di sini udah kena tipu habis. Ya, dan mungkin Pak Roy ada lagi pesan untuk Menristek atau siapa supaya UGM ini bergerak juga gitu loh. Betul. Jadi artinya kan gini, himbauan itu sudah datang juga dari Profesor Dr. Sofyan Effendi. Ya, itu mantan rektor UGM yang masih saya sangat bersyukur ini sudah ada 2 orang yang jujur ya gitu selain Pak Kasmujo ya ada Prof Sofyan Effendi. Sofyan Effendi mantan rektor yang mengatakan bahwa saya melihat ketidakbenaran UGM dalam kasus ini. Jadi itu clear banget. Betul, nah, moga-moga itu nanti juga bisa ke atas. Kalaupun nanti belum ada rencana mau diganti ya bulan 10, ya saya khawatir jangan-jangan nanti kalau semakin besar desakan masyarakat, semakin besar doa ya gitu. Jadi kita nggak mengarahkan doa masyarakat, tahu-tahu yang mengganti yang di atas gitu. Waduh. Yang di atas menggantikan orang-orang ini. Oh, dicabut nyawanya gitu. Menjadi tadi itu gambarannya. Dipotong Jadi gitu ya. Iya. Kalau pada mati semua tinggal Pak Lu saksi hidup. Saksinya ikut gitu loh. Jadi Tinggal Pak Lu saksi. ya, kata kuncinya tetap Mas. Kata kunci dari saya kejujuran dan kenegarawanan itu paling penting. Jangan biarkan juga dengan gara-gara ini memang bangsa kita jadi terpecah antara yang pro dan kontra. Padahal kan sebenarnya tujuannya satu. Kalau itu bisa dipastikan itu tidak benar, atau itu dipastikan itu benar, tapi mungkin benar produksi mana, ya itu hanya identik tapi bukan otentik, ya, atau itu tidak sah. Ini kan sekarang mulai ada permainan kata-kata.
ya mulai muncul kata-kata, oh jangan-jangan yang permasalahan itu otentik tapi tidak sah. Apalagi yang namanya Otentik. tidak sah, yang namanya otentik tidak sah, yang namanya tidak sah. Kemudian kan kemarin kan ada warna hitam tapi kelihatannya putih. nah sudah tapi belum. Asli dari palsu. Palsu. Makanya jangan sampai terjadi, dan kita ingin agar negara kita itu kembali Ya. kompak di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto, ya gitu. Tapi ya kita ikutin apa yang menjadi saran atau apa yang jadi desakan juga dari para purnawirawan TNI. Kalau Oke. masih ada tokoh berbahaya di bawah Pak Prabowo ini, wah itu memang bahaya. Termasuk Mak Zulkarn Gibran. Nah ya itu. Oh itu maksudnya. Itu Saya- inti surat ke DPR itu kan clear banget. Tidak hanya dari 8 poin, tapi sudah jelas 1 poin. Dan kalau mau ditanya lagi, mana semua kan bukti lama itu soal MK, soal ketidakmampuan, soal fufafa, sama soal korupsi. Yang terbaru yang kita bahas di sini itu judol dia ngikutin Oke. akun judi online. Clear itu sebagai syarat untuk pemakzulan. Dan mungkin saya boleh nambahin dikit ya. Kemarin saya mendapatkan ini lagi analisa dari pakar hukum bahwa putusan MK yang memberikan Gibran untuk 35 tahun itu, Ya. katanya itu tidak pernah ada sidangnya loh Pak. Makanya Nggak itu pernah sidang, nggak pernah. Jadi itu hanya didaftarkan, Daftar. langsung putusan. Iya. Sidangnya nggak ada. Berarti sebenarnya banyak cacat banget. dong. Daftarkannya aja hari Minggu. Oke. Tiba-tiba masuk putusan ya. Tiba-tiba itu saya dengar betul tuh kata Ferry Amsari, dan itu sudah beliau katakan di acara televisi terbuka. Betul. Dan dia berani mempertanggungjawabkan. Ya. Terus harusnya kalau MK sudah mengetok, nggak bisa langsung jalan. Harusnya disahkan oleh DPR. DPR dulu. Ya. DPR-nya masih reses waktu Reses itu. waktu itu langsung ditaruh, Wah. dimainkan. Ditaruh, jadi tidak ngubah yang namanya PKPU, peraturan KPU-nya nggak diubah, tahu-tahu. Jadi sebenarnya memang itu Cacat. cacat dan kejahatan betul itu. Penjahat, udah penjahat dia si Iya. Jokowi ini Sebenarnya penjahat. Pak Prabowo-nya sih nggak masalah ya. Oh, Pak Karena Prabowo nggak masalah. Dia kan legal, Iya. memenuhi syarat-syarat pencalonan. Dan satu lagi, tidak ada yang katanya ternak-ternak tadi. Ada upaya dari kita civil society untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dan itu bisa dijatuhkan cukup 1. Ada di pasal 7. Di Tidak Undang-Undang perlu Dasar. berdua ya. Enggak. Dan atau memakzulkan. Berarti itu yang di dan Jalan Kutai itu hoax lagi ya? hoax lagi itu mengatakan. Katanya kan harus dua-duanya sepaket. Iya. Kok Jalan Kutai si Jokowi yang bilang itu anaknya. Oh iya kan di Jalan Kutai. Takutnya jangan cuma anak Rumahnya. Jangan cuma anak saya dimakzulkan. Dok, ikut dong itu berdua. Enak aja. Gitu ya. Prabowo tuh salahnya sedikit kok. Nilainya cuma salah 1. Lagi-lagi, Oh. lagi-lagi ini udah kokean pola ini ya. Buncit Gitu. lagi, Wayangnya udah kayak gini nih. Ini Tahu tuh. wayang kokean pola tuh udah ngangguk-ngangguk ya. Kakinya udah bengkok-bengkok. Kakinya Gak jelas bengkok. kemana Nggak tuh. jelas ini ya. Ekornya udah ekor bebek. Tapi ini namanya manusia berekor nih. Manusia berekor. Nggak kokean pola. Ya. Gitu. Ya jadi ya kita berharap ya orang-orang tadi kalau memang masih punya hati nurani dan tidak hanya ya artinya kita jangan diam melihat bangsa ini pecah gitu loh. Kok jangan diam? Kita kan kemarin teriak, diam! Oh iya, itu dia. Kemarin Pak Roy nggak ikut kita teriak rame-rame ya. Diam. Ya, bukan diam yang begitu. Jadi kita jangan diam. Semoga mereka diketuk hatinya. Siapa yang masih belum Oh, satu lagi. Bang. berani muncul. Satu lagi. Orang yang bilang diam itu menurut saya memang harus belajar sejarahnya. Sangat konyol banget ya. penasihat. Seseorang yang memberi gelar dunia sendiri. Karena ternyata kalau kita di struktur nggak ada itu penasihat itu. Oh, penasihat Nggak ahli Kapolri itu nggak ada? Nggak ada yang ngaku-ngaku itu. Waduh, ini Itu- parah juga ini. Berarti dia harus mempertanggungjawabkan Bukan kali jabatannya itu. Maksud Bapak saya juga bikin bukan. Dia tuh penasihat tuh pakai pena tuh kan pensil. Sehat. Jadi pensil yang sehat. Pena. Dan dia benar-benar lucu ya. Iyalah. Masa orang memainkan wayang itu kemudian dianggap bisa masuk pidana. Oh. Loh, wayang ini adalah warisan adiluhung bangsa. Hmm. Dulu zaman kita berjuang melawan penjajah itu juga pakai wayang. Iya. Betul. Ada wayang Purwo, ada wayang Waseso, ada wayang Madyo, ya. Kemudian ada wayang Klitik, ada wayang Beber, ada wayang Suluh. Wayang Ya. Suluh itu wayang yang isinya Bung Karno, Bung Hatta. Kemudian ada wayang namanya wayang Wahyu. Wayang Wahyu itu yang sering dipentaskan di gereja-gereja. Ya, itu ada Yesus, ada juga Bunda Maria, ya. Ya. Itu clear. Masa orang mementaskan wayang
dianggap melakukan tindak pidana. Wayang Solo tadi ada Bung Karno, Ada. Bung Hatta. Kalau Wayang Solo. Kalau yang Suluh, kemarin, Suluh. Oh, Suluh. Kalau yang kemarin itu yang bilang Bukan diam Solo. itu, Hah? dia jadi bungkusan. Bung Jadi- Karno, Bung jadi Hatta, clear bungkusan ya, dia. clear ya. Oke. Orang main wayang itu justru dilindungi oleh kebudayaan. Gitu, Ya. gitu. Ya. Jadi jangan Menteri sampai Kebudayaan ya. Nah, jangan sampai tapi kebudayaan diubah sejarahnya. Lain tuh Nah, topiknya. itu panjang lagi nih episodenya. Iya. Tapi itulah menurut saya kita orang-orang yang disebut tadi itu, yang disebut Bang Bitor, yang disebut siapa itu, Ah. ya dan disebut Profesor. Paiman itu juga iya. harus mulai jujur lah. Ah, ah. Muncullah ke publik, jangan seperti yang di Jalan Kutai hanya muncul kalau ulang tahun saja. Jangan gitu, kutai dong, kutai apa? Kutai. Ya gitu bener, jangan Kutai. pakai. Iya. Ya, yang di Jalan Kutai itu kan hanya muncul kalau mau ulang tahun saja, kalau ada acara-acara saja, janganlah. Prof. Paiman, Anggit, Widodo, Dan munculnya David. juga nggak kayak biasanya. Biasanya kan cipika-cipiki, biasanya kan tebar pesona, TP-TP, selfie. Iya, orang- Kemarin malah munculkan yang palsu yang dimunculkan. Jadi kan ada yang orang palsu Iya, dari Bandung betul, itu betul. Yang mirip-mirip. dimunculkan mirip dan dia mengucap terima kasih ucapannya gitu. Konyol Pak. Jadi kalau orangnya saja sudah dimunculkan palsu, ijazahnya juga bisa ada kemungkinan memang palsu. Ya, oke deh. Kepada Bapak Joko Widodo, semoga lekas sembuh. Penyakit apapun yang Bapak derita, semoga cepat sembuh. Semoga bisa cepat-cepat datang ke Pengadilan Surakarta dan meluruskan apa yang diminta masyarakat. Gila, semoga cepat-cepat jadi presiden lagi. Oh, nggak bakal. Ternyata Itu cuma melanggar cepat konstitusi. ketemu Nanti dia. Pak Luhut marah loh. Apa Karena kan dia nggak mau melanggar konstitusi. Ya juga sih. Nah, itu loh. Nanti saya dimarahin si Lut ya. Yang tadi marahin Luhut nih, Iya. Pak Janes. Oke, Iya. jadi semoga tidak ada lagi yang melanggar konstitusi ya, Pak. Oke, sampai situ aja. Makasih Pak Roy Iya, terima sudah kasih. membagikan ceritanya dengan Prof. Paiman yang saya harapkan sebentar lagi juga muncul dan memberikan pernyataan resminya ke publik. Apakah ini benar? Apakah benar Bapak pernah punya kios? Dan apakah benar kiosnya di Pramuka? Dan ditangkap 2 orang di zaman Hendro Pandowo 2015 yang sekarang jadi Kapolda Bangka Belitung. Ya Pak Hendro juga bagus kalau mau Iya. memberikan statement ke publik. Jadi kita jangan bertanya-tanya mulu. Udah bosen saya nanya. Iya. Sekarang waktunya ini dijawab. Terima kasih Pak Roy. Ya, terima kasih. Dan terima Mas kasih Roy. Pak Janes. Oke, terima kasih. Dan Mas Roy. kamu like, share, subscribe, dan komen. Kamu setuju dengan siapa? Apakah kamu setuju dengan yang di Jalan Kutai? Apakah kamu setuju dengan Pak Janes? Bahwa ini semua harus dibongkar dan semua harus bersuara. Stop bersembunyi, saatnya bersuara. Thank you. Terima kasih.